Anda kembali di layar demokrasi. COVID-19 ini menjadi momok yang memang cukup menakutkan bagi masyarakat dunia, apalagi kemudian untuk mencegah penularannya sejumlah negara membuat kebijakan yang memang agak berbeda-beda. Bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan, atau ada yang kemudian hanya partial lockdown atau hanya beberapa wilayah saja yang diambil untuk dikunci daerahnya. Ada beragam mulai dari dataran Eropa sampai dengan ke Afrika yang sudah melakukan lockdown, bahkan juga di negara-negara Asia. Nah, negara mana saja kemudian yang melakukan lockdown untuk menangani atau mengurangi dampak dari penyebaran virus COVID-19? Kita akan lihat berikut ini negara-negara mana saja yang sudah melockdown wilayahnya. Kita lihat yang pertama adalah, ini sudah kami simpulkan dari Litbang CNN Indonesia. Yang pertama tentu adalah kita lihat tadi sudah muncul ada Italia, tapi sebelumnya adalah Spanyol, sudah 30 hari lockdown, 14 Maret, tadi tanggalnya sudah Anda lihat. Kemudian juga kita lihat ada Perancis 5 sampai dengan 6 minggu, dan ada negara yang lain sudah melockdown wilayahnya atau negaranya. El Salvador 1 bulan dengan kasus 13 positif COVID-19. Kemudian ada negara yang lain, yaitu Belgia, sudah 3 minggu lockdown dengan kasus positif 6.200-an. Kemudian ada Polandia 2 minggu dengan kasus 1.244, meninggal dunia 6 orang. Kemudian negara lainnya adalah Argentina 2 minggu dengan kasus 589. Dan juga ada negara Yordania, kasusnya ada 212, meninggalnya masih 0, tapi dia sudah menetapkan lockdown rata-rata hampir 2 minggu ya. Ini Belanda kemudian 2 bulan 2 minggu lockdownnya, kasus 7.400 sekian. Dan ada Denmark 1 bulan dengan total kasus positif 1.800, meninggal dunia 41. Kemudian juga ada Malaysia, negara tetangga kita, sudah 4 minggu lockdown dengan kasus positif 2.000-an, meninggal dunia 24. Dan ini yang baru juga adalah India, 21 hari kasus positif 753, meninggal dunia 20. Dan Inggris, kasusnya ada 11.658, meninggal dunia 578. Dan yang juga baru adalah Selandia Baru memutuskan untuk lockdown 4 minggu dengan kasus positif 368, meninggal dunia masih 0. Dan Afrika Selatan 21 hari dengan kasus ada 927, meninggal dunia 2 orang. Dan tentunya juga adalah Tiongkok ya, yang sudah 2 bulan 2 minggu sejak awal negara tersebut menjadi epicentrum utama virus corona, sudah melockdown negaranya secara total dan sudah mulai dibuka kembali. Dan ada negara-negara lain yang kemudian juga melakukan agak semi lockdown begitu, tidak secara parsial lockdownnya, seperti Amerika Serikat yang menutup wilayah-wilayah seperti California, New York, Ohio, kemudian juga Filipina yang juga menutup atau melockdown ibu kota negaranya Manila dan juga Pulau Luzon. Jadi memang ada sejumlah negara yang melockdown secara keseluruhan, tapi ada juga negara yang hanya partial lockdown untuk menekan angka penyebaran virus corona. Dan sejumlah negara di dunia yang terjangkit virus corona memang telah menetapkan lockdown negaranya untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Sementara Indonesia, meskipun muncul desakan dan juga aspirasi untuk melakukan lockdown, sampai hari ini Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan tersebut. Pilihan lockdown seolah menjadi dilema bagi negara, karena di satu sisi lockdown berimbas terhadap stabilitas perekonomian, namun di sisi yang lain lockdown dianggap dapat menekan penyebaran wabah corona karena mengutamakan kepentingan masyarakat soal kesehatan. Apakah lockdown memang efektif untuk dilakukan dan bisa menekan angka penyebaran virus corona? Dan bagaimana dengan kalkulasi pemerintah yang ngotot tidak mau melakukan lockdown di tengah-tengah wabah corona yang semakin parah, karena per hari ini sudah menyentuh angka 1046 kasus positif virus corona di Indonesia. Kita akan diskusikan pada malam hari ini. Sudah ada beberapa narasumber yang sudah akan bergabung lewat diskusi kami di luar studio pastinya. Ada Bang Doni Gahral yang merupakan tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden, dan juga sudah ada Bung Syahganda Nenggolan, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke, dan ada Profesor Zubairi Jurban, selamat malam, Ketua Satgas COVID-19 dari IDI. Selamat malam Bang Doni, Bang Syahganda, dan juga Prof. Zubairi. Selamat malam. Baik, kita berdiskusi soal kemudian pilihan lockdown. Ini cukup menarik karena terbaru ternyata Menko Polhukam sudah akan menyiapkan payung hukum ya, meskipun tidak menyebutnya sebagai lockdown tapi karantina kewilayahan. Saya ingin tanyakan dulu ke Bang Doni Gahral kalau gitu, dari pemerintah, dari kantor staf kepresidenan.
Jadi sebetulnya pilihan tidak melakukan lockdown ini apakah harga mati, Bang Doni Gahral? Karena Presiden mengatakan budaya kita, karakter kita tampaknya tidak perlu melakukan lockdown. Tapi kita tahu bahwa terbaru Menko Polhukam akan membuat payung hukum untuk karantina kewilayahan. Seperti apa sih kalkulasi pemerintah soal lockdown ini, Bang Doni? Sejauh ini kita masih berpegangan kepada arahan Presiden ya, bahwa tidak ada lockdown ya, dengan berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan sosial ekonomi ya, yang sudah sempat disampaikan beliau, dan belum ada keputusan lain dari kebijakan tersebut begitu. Nah, apabila kemudian ada wacana membuat PP dan lain sebagainya, ya saya kira itu masih dalam tahap diskusi ya, atau wacana ya, belum lebih jauh dari itu ya. Oke. Kita belum bisa berpikir lain daripada kebijakan yang sekarang diambil, yaitu physical distancing begitu. Apakah artinya evaluasi dari pemerintah physical distancing ini karena tidak perlu melakukan lockdown, kan tadi Anda katakan sesuai dengan arahan Presiden, apakah artinya physical distancing dinilai masih efektif sebagai cara untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia? Ya, sejauh ini kita masih melihat itu efektif ya, meskipun memang ada penambahan jumlah pasien positif COVID-19, yang mana itu disebabkan oleh rapid test yang secara masif dilakukan baik di DKI maupun di daerah-daerah lain, begitu. Nah, jadi penambahan jumlah pasien positif itu memang disebabkan karena memang kita sekarang sudah masuk pada tahap case finding. Jadi bukan lagi orang yang secara sukarela memeriksakan diri ya untuk mengetahui apakah positif atau tidak, tapi kita kemudian aktif case finding di daerah-daerah epicentrum maupun yang belum epicentrum itu untuk menemukan berapa yang positif, dan hasilnya ya sekarang kita sudah dapat 1.000 lebih positif COVID-19. Oke. Yang menjadi kekhawatiran utama pemerintah apa, Bang Doni, kalau tidak melakukan lockdown? Tadi Anda katakan soal sosial ekonomi ya? Ya, seperti arahan Presiden bahwa secara budaya, ekonomi itu perlu dipertimbangkan begitu ya. Kalau kita lockdown, maka tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan wilayah masyarakat di wilayah itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Gitu. Dan ini tentu saja perlu diperhitungkan masak-masak begitu. Kemudian juga kecukupan logistik. Ya, bagaimana lalu lintas logistik dari luar ke dalam itu juga menjadi masalah. Kalau terjadi rush gitu ya, kemudian kelangkaan, tentu saja bisa berujung pada satu ketidakstabilan sosial. Nah, hal-hal semacam ini yang harus diperhitungkan. Tadi makanya dikatakan apakah total lockdown ya atau partial lockdown. Yang mana sebenarnya partial lockdown itu bisa saja misalnya di tingkat kecamatan atau kelurahan begitu. Itu juga masih dalam tahap wacana ya. Belum sesuatu yang final. Tapi kalau total lockdown, maka konsekuensinya ya tadi ya, pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup seluruh masyarakat di wilayah itu. Dan itu tadi ya social unrest itu bisa terjadi karena ada kelangkaan bahan-bahan pokok begitu. Jadi kalaupun worst case-nya adalah total lockdown, artinya memang belum siap juga pemerintah untuk menghadapi situasi terburuk tersebut. Iya, artinya kalau memang opsinya arah sana, maka harus ada perhitungan yang sangat masak begitu, yang sangat matang. Ya, tidak bisa diambil secara serta-merta, karena ini menyangkut persoalan yang tidak sederhana begitu. Sekarang yang masih dilakukan tentu saja masih berupa rapid test ya untuk case finding, dan kemudian social dan physical distancing. Itu saja yang diambil sekarang. Baik, saya ke Bang Syahganda. Kalau tadi kita mendengarkan apa yang dikatakan Bang Doni, dan memang pernyataan Presiden tegas mengatakan belum perlu untuk lockdown, begitu Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang itu kebijakan yang tepat, atau ini membahayakan di tengah penyebaran virus COVID-19 yang semakin mewabah di Indonesia? Pendapat Anda bagaimana, Bang Syahganda? Ya, pertama kan kita harus lihat
di dunia ini ada namanya itu masyarakat high trust society dan low trust society. Jadi masyarakat high trust society itu negara-negara maju, hampir semua lockdown, termasuk Singapura, Malaysia ya. Itu yang satu di Belanda misalkan mereka masih 80% ke arah lockdown. Tapi di Belanda misalkan kalau ada 2 orang lebih kumpul langsung ditangkap polisi, sama seperti di Jerman. Nah kalau low trust society seperti Indonesia, ya kita lihat kemarin itu hari ini ya, itu Luhut Binsar Panjaitan sama wartawan-wartawan itu konferensi pers itu kan jaraknya itu bukan social distancing dan physical distancing. Jadi dalam masyarakat low trust society ini pemimpinnya pun tidak bisa memberikan contoh. Yang kedua kalau soal kalkulasi tadi ya kalkulasi apakah ekonomi, budaya dan lain-lain itu kan juga menunjukkan bahwa rejim ini adalah rejim yang tidak siap untuk tanggap darurat. Ya ini kan sudah dari mulai isunya Desember ya, Desember waktu Imlek ya kan, kemudian sampai sekarang sudah 3 bulan ya kita masih kalkulasi, ya kalkulasi nanti kita siapin kuburan massal aja. Itu menurut saya. Jadi ini situasi sangat berat. Kalau saya sih inginnya kita merujuk apa himbauan dari ya Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI. Ya kalau saya ini anak ITB ya, jadi saya menghormati kalau Fakultas Kedokteran UI bilang lockdown ya pastilah itu paling pintar mereka kedokteran. Ya jangan niru kedokteran yang lain ya. Kedokteran UI udah paling bagus. Jadi kalau Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan sebaiknya lockdown, ya itu berarti udah akal sehat. Yang selain itu udah tidak sehat gitu loh. Oke, baik. Kita akan tanyakan ke Prof. Zubairi, apa kemudian rekomendasi Anda di tengah sudah mencapai angka 1.000, apakah memang lockdown pilihan yang realistiskah atau memang masih ada upaya-upaya atau cara-cara lain tanpa harus melakukan lockdown, Prof. Zubairi? Tapi dijawabnya nanti, kita harus break terlebih dahulu ya, Prof. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 dari IDI. Prof, bagaimana pandangan Anda? Sudah 1.046 penyebaran ini dengan total angka kematian juga cukup tinggi. Apakah menurut Anda memang untuk mengatasi ini, tadi sudah banyak kita bahas dengan Bang Doni dari KSP dan juga Bang Ganda, apakah memang lockdown-kah memang ini upaya paling tepat untuk mengurangi penyebaran atau physical distancing masih cukup dirasa efektif? Oke, mungkin kita bisa belajar dari 3 negara. Satu China, kemudian yang kedua Korea Selatan dan Jepang yang dianggap berhasil sekarang ini. China menerapkan lockdown dan itu ternyata berhasil mengurangi, mula-mula kan di provinsi Wuhan, dan itu bisa mengurangi sekitar 37% dibandingkan dengan daerah-daerah lain di China yang tidak menerapkan sistem ini. Kemudian sebetulnya menurut perhitungan bisa lebih bagus lagi kalau lockdown-nya maju seminggu gitu ya. Itu yang di China. China berhasil dengan semua cara termasuk lockdown, juga social distancing. Nah, bagaimana dengan Korea dan juga Jepang yang lain? Jadi kalau Jepang itu mereka kontak tracing-nya amat kuat, jadi setiap kali ada ketemu di kontak tracing, kemudian ada social distancing, kemudian setiap masuk ruangan harus diukur temperaturnya, kemudian semua sekolah ditutup, semua pertemuan dibatalkan, kemudian amat menganjurkan karantina sendiri dan membatasi restriksi travel internasional. Itu yang dikerjakan di Jepang. Namun Jepang amat sangat disiplin dalam social distancing, dalam anjuran tinggal di rumah, itu mereka amat taat. Kita kalau melihat di Jakarta sekarang masih banyak yang di jalan-jalan. Sedangkan kalau Korea Selatan juga tidak melakukan
lockdown, namun yang lainnya juga ketat sekali. Jadi mulai dari sama seperti Jepang, kontak tracing, social distancing, kemudian pengukuran suhu, kemudian widespread testing itu. Widespread testing kita sebetulnya sudah mempunyai niat, katanya sudah mengimpor 1 juta, yang sudah sampai Jakarta 150.000. Namun waktu saya nyari sampai hari ini ada di mana tes rapid ini belum dikerjakan, belum diketahui barangnya ada di mana. Jadi mohon segera didistribusikan ke rumah sakit laboratoriumnya dan dikerjakan sehingga kita bisa tahu potret sebenarnya kita ini seberapa banyak. Satu, yang kedua dengan menemukan kasus melalui rapid test kita bisa melakukan isolasi dan memutus rantai penyebaran. Jadi itu yang patut dipertimbangkan. Dan kalau lockdown memang mahal di awal, jadi dampak ekonominya memang berat sekali, namun mungkin sekali berhasil kemudian seperti dibuktikan di Cina dan beberapa negara lain. Sedangkan kalau tanpa lockdown harus amat sangat ketat disiplinnya, pengawasannya, sehingga benar-benar orang tinggal di rumah, tidak ada toko-toko ditutup, mal ditutup. Itu yang belum terjadi di sini. Restoran juga tidak boleh makan di restoran, tapi boleh pesan lewat Gojek atau yang lain. Jadi begini ya Prof, jadi Anda lihat kalaupun Indonesia tidak melakukan lockdown, tapi memang memperketat ruang gerak atau social physical distancing itu harus betul-betul dilakukan, dan itu belum dilakukan, sehingga memang lockdown itu, jadi menurut Anda dengan situasi hari ini di Indonesia, atau katakanlah di Jakarta atau di daerah-daerah yang menjadi cukup banyak kasusnya, memang lockdown sepertinya lebih efektifkah atau apa? Ya, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan masyarakat, maka pilihannya adalah lockdown. Dan pilihan pertama yang kita tidak lockdown hanya social distancing, ya nggak apa-apa. Namun satu saat kalau kita sudah menilai bahwa ini sudah waktunya, kebijakan boleh saja diganti kemudian dengan lockdown. Namun sebelum kebijakan diganti, maka pendisiplinan masyarakat ini menjadi penting sekali. Dan tes, saya harapkan tesnya 10.000 per hari seperti di Korea Selatan. Makin banyak dites akan makin banyak ketemu, makin banyak ketemu akan makin banyak sumbernya diisolir sehingga rantai penularan putus. Oke, baik, saya ke Bang Doni Gahral. Bang Doni, artinya kalau tadi kita dengarkan dari Prof. Zubairi dari ID, kalaupun memang tidak lockdown, ya memang harus memperketat semuanya. Tapi kan dalam faktanya tidak demikian. Kemudian juga menambah tes kit itu ya, alat tes untuk rapid test itu agar bisa diketahui mana-mana saja kemudian yang memang sudah positif. Apakah memang ini dirasa belum juga maksimal begitu sehingga memang kita tidak perlu lockdown karena memang ini masih terus berjalan, atau bagaimana Bang Doni? Ya, sejauh ini pemerintah masih berpegangan pada kebijakan itu ya, physical distancing dan rapid test. Dan bila kita perhatikan, rapid test sekarang sudah mulai disebar ke rumah sakit, laboratorium ya, dan tempat-tempat tes lainnya. Di beberapa daerah sudah melakukan itu ya. Nah, ini memang tinggal diakselerasi ya, dan distribusinya dipercepat ya. Dan kita tentu saja sangat berterima kasih kepada TNI yang dengan fasilitas yang mereka miliki membantu untuk pendistribusian sampai ke pemerintah provinsi ya, yang kemudian nanti akan pada gilirannya akan mendistribusikan ke ke tingkat yang lebih di bawah. Nah, jadi sekali lagi belum ada sama sekali alternatif ya. Kalaupun ada itu mungkin sifatnya wacana dari kebijakan yang sudah disampaikan Presiden, yaitu physical distancing, mass rapid test ya. Itu masih itu yang kita laksanakan. Bila mana ada kekurangan, tentu saja itu akan segera diperbaiki supaya seperti dikatakan kita bisa mendapatkan mereka yang positif COVID-19 lebih banyak lagi ya, sehingga mereka bisa segera diisolasi dan memutus rantai penularan.
belum ada pemikiran lain sejauh ini ya, belum ada pemikiran lain selain kebijakan itu. Oke. Ya. Bila mana nanti ada situasi yang berbeda, ya tentu saja akan dipikirkan dengan masak dan matang, penuh kalkulasi. Itu yang penting. Kita tidak mau kemudian akhirnya mengakibatkan sesuatu yang justru tidak diinginkan, karena baru kabar lockdown saja orang-orang sudah mulai rush supermarket ya, sudah panik buying gitu, karena menganggap bahwa harus mengamankan kebutuhan logistik mereka selama 2 minggu ke depan. Nah ini yang tentu saja kita tidak inginkan begitu, Mas. Oke, tapi kan dalam situasi ini pun sebetulnya tidak perlu diumumkan lockdown, tapi hampir sebagian aktivitas publik di DKI Jakarta katakanlah sudah sangat berkurang, sudah publik juga masyarakat juga sudah banyak yang melakukan panic buying sejak awal. Apa bedanya begitu dengan apakah ini karena hanya status lockdown kah atau apa? Saya juga akan tanya nanti ke Bang Ganda, bagaimana Anda melihat masyarakat kita yang memang tampaknya agak sulit untuk melakukan physical distancing atau social distancing. Ini problematikanya apa, Bang Ganda? Kalau menurut Anda sampai kemudian itu agak sulit dilakukan. Tapi dijawab nanti ya, Bang Ganda sabar terlebih dahulu. Bang Doni juga sabar, kami harus break, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita masih membahas soal dilema lockdown. Saya langsung ke Bang Ganda. Bang Ganda, bagaimana Anda melihat kalau pertimbangannya adalah soal ekonomi? Ini kan juga tidak bisa kita kemudian serta-merta melakukan lockdown, tapi juga tidak memikirkan dampaknya terhadap ekonomi. Dan juga bagaimana Anda melihat soal physical distancing yang dilakukan oleh masyarakat? Apakah memang sulit bagi kita untuk bisa disiplin seperti yang disampaikan oleh Prof. Zubairi? Ya, yang pertama kan kita mikirnya ada dua. Halo? Iya, saya dengar. Yang pertama ada dua, karena pertama ini yang sifatnya containment ya. Kedua mitigasi. Kalau yang containment seperti Papua, dia minta melockdown dalam pengertian dia menjaga supaya mereka punya daya tahan ya, ketahanan. Karena Papua itu Pak Lukas NMB sudah menghitung kemampuan mereka dengan proyeksi 8.000 nantinya COVID-19 pasien, itu mereka cuma punya 70 itu alat ventilator pernapasan, 60 alat bantu pernapasan ventilator, dan cuma 7 orang di Papua dokter ahli paru-paru. Ya, artinya ini ya pemerintah pusat jangan main-main, dia langsung merespon itu dengan baik. Ya, kemudian kita melihat misalkan di Tapanuli Utara di Danau Toba sana itu bupatinya minta supaya mereka bisa mencairkan deposito segera, deposito punya Pemda misalnya seperti itu. Jadi kita memang karakteristik containment ya harus dipisahkan dengan Pulau Jawa ya, khususnya Jakarta yang dia betul-betul sudah udah jadi pandemik dia di sini. Nah kalau yang di pandemik ini itu harus tentara turun semua. Ini harus seperti di Italia, di Prancis, di Spanyol itu tentara. Nggak boleh lagi yang lain-lain, nggak boleh lagi diserahkan sama sipil. Untuk apa itu, Bang Ganda? Law enforcement kan atau untuk apa? Law enforcement, Anda bisa bayangkan ya, kita mengagumin Anies Baswedan misalkan di Jakarta. Pada tanggal 19 Anies Baswedan minta orang tidak sholat Jumat, ya dari 3.000-an masjid di Jakarta, itu 900 hampir 1.000 itu orang masih sholat Jumat, tanggal 20. Ya. Hari ini juga masih sholat Jumat ya, sebanyak sekitar 12% dari 3.000 tadi. Artinya apa? Artinya orang masih gathering ya, based on kepercayaan ya, kita hormati kepercayaan seperti itu ya. Tapi bahwa ini kalau kita sudah memutuskan ya bahwa ini kita harus physical distancing. Dalam karakter masyarakat kita, ya Anda bisa bayangkan karakter masyarakat kita seperti di Siantar, Sumatera Utara, ya DPRD-nya, kemudian di mana Blora DPRD-nya, itu maki-maki perawat, maki-maki dinas kesehatan yang mau membantu mereka memeriksa suhu tubuh. Nah kalau disiplin itu tidak ada, seperti kata Profesor Zubair tadi, sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Cuman beliau kan karena Satgas Covid di ID mungkin tidak seperti saya yang oposisi terhadap Jokowi, saya lebih berani mengatakan bahwa disiplin itu memang nggak ada disiplin. Ini masyarakat low trust society,
satu-satunya jalan kalau yang udah untuk mitigasi itu tentara masuk. Nah, di lockdown semua. Oke. Gitu loh. Nah, Oke, baik. untuk yang daerah-daerah yang penduduknya tidak seperti Jakarta ya. Jakarta ini kan 15.000 jiwa per kilometer square lebih. Nah, di tempat-tempat lain itu mungkin masih bisa dicari akal bagaimana orang-orang yang kerja di kebun dan lain-lain itu masih bisa tetap bekerja dengan jarak-jarak yang masih ini tinggi gitu. Baik. Saya ke Prof. Zubairi. Baik, Prof. Jadi kalaupun lockdown apa yang efektif untuk bisa menekan, lockdown seperti apa yang efektif untuk menekan penyebaran virus corona ini? Kalaupun tidak lockdown, apakah memang mungkin kita bisa menekan itu dengan hanya physical distancing dengan karakter yang tahu tadi Bang Anda katakan keras sekali, tidak mungkin kita disiplin? Iya, sebetulnya beberapa tempat di Indonesia sekarang sudah semi lockdown gitu ya, katakanlah Tegal, kemudian beberapa airport di Papua itu sudah ditutup. Itu kan sebetulnya sudah, kan intinya lockdown itu orang tidak boleh masuk ke daerah tertentu, tidak boleh keluar dari daerah tertentu. Nah, itu sebagian sekarang sebetulnya sudah dikerjakan. Jadi menurut saya kan kami dari awal mengusulkan total lockdown. Tapi kalau memang pemerintah pada prinsipnya tidak melakukan lockdown, ya silahkan saja. Cuma nanti tolong dievaluasi dari waktu ke waktu. Karena pada era pandemi ini kebijakan harus juga sesuai dengan besaran masalah di lapangan. Jadi kalau memang sudah tidak bisa lagi mau tidak mau ya perlu lockdown. Jadi lockdown yang bagus adalah misalnya mulai seperti di Hubei itu kan satu provinsi ditutup gitu ya, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, kemudian tapi makanan disuplai oleh pemerintah. Nah itu ternyata bisa mengurangi banget dibandingkan provinsi-provinsi lain yang tidak lockdown. Jadi mungkin kalau mulai model seperti Cina ya mulai dengan DKI Jakarta dulu. Oke, jadi memang dari awal Anda sudah menyarankan untuk total lockdown saja, sepakat untuk lockdown, tapi memang kalaupun tidak, ini terus-menerus dievaluasi. Kayak tanyakan ke Bang Doni, jadi evaluasinya lagi-lagi seperti apa, dan apa bedanya situasi hari ini dengan tadi sempat dikatakan juga oleh Prof. Zubairi, ini sudah agak-agak semi-lockdown sebetulnya. Apakah memang tanggung saja kah, ragu-ragu, atau bagaimana? Dijawabkan nanti segmen terakhir, kita sekaligus conclusion usai jeda berikut ini. Saya ke Bang Doni Gahral langsung. Bang Doni, jadi bagaimana kalaupun situasi hari ini kan ini terakhir ya, singkat saja. Jadi kan kalau situasi hari ini kan sebetulnya juga sudah agak semi lockdown. Beberapa tempat bahkan sudah lebih baik lockdown. Papua tadi juga sudah memutuskan, tadi Bang Ganda katakan lebih baik mengisolasi karena keterbatasan kalaupun COVID-19 mulai merebak di sana. Apa bedanya Bang Doni? Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan ya atas nama pemerintah bahwa kita masih berpegangan pada arahan presiden bahwa lockdown itu adalah keputusan pemerintah pusat, dalam ini presiden sebagai kepala negara. Nah, bila mana ada situasi yang berkembang, maka keputusan akan diambil dengan perhitungan yang sangat masak dan kalkulatif. Bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan, tapi juga sosial ekonomi. Artinya seluruh kesiapan terkait dengan mitigasi sosial ekonomi pasti akan diperhitungkan masak-masak, ya, tidak sekedar mengambil keputusan lalu yang terjadi malah sesuatu yang kita tidak inginkan sama-sama begitu. Nah, jadi sejauh ini yang saya bisa katakan adalah bahwa keputusan presiden masih sama, ya, bahwa kita tetap menjalankan physical distancing, ya, kemudian rapid test, dan kemungkinan partial lockdown tapi tidak total lockdown itu bisa saja, ya. Partial lockdown ya? Ya, partial lockdown. Tapi tentu saja ini sekali lagi tetap harus menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Oke, apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, saya bacakan lagi, sekarang ini kami sedang menyiapkan lockdown yang dalam bahasa resmi hukum Indonesia karantina kewilayahan. Sebenarnya lockdown itu karantina kewilayahan. Saat ini saya sedang berkumpul dengan teman-teman untuk menyiapkan semacam rancangan peraturan pemerintah karena memang harus diatur oleh peraturan pemerintah. Apakah ini juga sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan apakah itu lockdown parsial kah, apakah total lockdown kah, apakah ini juga salah satu instrumen ya Bang Doni? Begini,
Jadi apapun yang sedang dibincangkan ya terkait dengan PP ya atau peraturan pemerintah mengatur itu belum menjadi sesuatu yang keputusan pemerintah begitu. Itu masih dalam taraf kajian, masih dalam taraf usulan. Ya. Jadi kita tetap berpegangan sekali lagi pada arahan Presiden ya yang tentu saja seperti dikatakan Prof. Zubairi tadi akan dievaluasi seiring berjalannya waktu terkait juga dengan perkembangan situasi di lapangan. Nah, tapi kita belum bisa mengatakan bahwa kita sudah memutuskan lockdown ya dengan mempersiapkan PP dan sebagainya, tapi itu hanya bisa dilihat sebagai satu usulan, satu inisiatif, satu wacana yang sedang dibincangkan gitu. Oke, baik Bang Ganda, terakhir dari Anda, lebih baik apakah partial lockdown atau total lockdown saja dalam berapa pekan misalnya begitu? Ya, kalau saya begini, untuk yang mitigasi itu total lockdown. Tentara itu yang mengendalikan semua. Oke. Ya, seperti Jakarta, ya beberapa daerah Jawa. Di luar Jawa mungkin pemerintahan masih bisa ya untuk containment dan lain-lain. Ini kita lihat seluruh pihak luar negeri ya itu tidak percaya pada data kita, baik yang terakhir dari London ya, kemudian dari dari Melbourne, kemudian duta-duta besar yang strategis itu udah nggak percaya di Indonesia ini udah dianggap seperti Wuhan. Ya, makanya mereka panggil pulang seluruh orang-orang asing, Amerika, Rusia dan lain-lain untuk pulang karena mereka yakin Indonesia tidak punya data yang benar. Dikonfirmasi lagi sebenarnya COVID nomor 1 itu harusnya bukan perempuan itu, tapi orang yang meninggal karyawan Telkom di Cianjur itu. Jadi kita nggak punya data yang pasti, sehingga apa? Tanpa kepastian data ini kita nggak bisa percaya sama pemerintah saja. Ya, rakyat ini harus percaya kepada yang sifatnya itu lebih strategis, taktis, lebih cepat. Nah, kalau saya mengharapkan sekarang ini beberapa daerah harus diambil alih oleh tentara. Ya, karena tentara itu jangan tidur aja kerjanya. Sekarang saatnya mereka itu karena badannya tegap-tegap, kuat-kuat, ya tidak takut pada corona, karena tentara umumnya dia kena virus corona dia kebal. Ya, kalau kita sih sipil-sipil ini umur 50-an jadi lockdown begitu ya? Lockdown untuk model Jakarta dan Pulau Jawa ini. Ya. Untuk yang luar Jawa itu masih bisa, tapi harus dibuat partial lockdown. Itu pandangan saya. Baik, jadi Prof. Zubairi, saya untuk Sri Mulyani ya, itu singkat saja, jangan Bang Anda. sampai ngutang dulu. Ya, kita buka dulu uang kita berapa untuk mengasih makan seluruh rakyat Indonesia selama 3 bulan. Baik. Terakhir ke Prof. Zubairi, jadi kalau kemudian tidak lockdown dalam waktu dekat begitu atau telat lockdown atau tidak melakukan physical distancing secara efektif, apa kemungkinan terparahnya, Prof. Zubairi? Dan juga rekomendasi Anda apa sebagai dari Ketua Satgas COVID-19 dari IDI ya? Iya, jadi pertama kalau tidak lockdown harus evaluasi paling tidak seminggu sekali karena kita berhadapan dengan masalah pandemi, di mana kalau belajar dari Amerika terus mendadak dia paling tinggi di atas. Dengan kasus yang 85.000 lebih itu ya. Jadi kita tidak mau bernasib seperti Amerika. Jadi evaluasinya harus cepat. Mungkin paling lama seminggu sekali dievaluasi. Begitu sudah kelihatannya tidak mungkin lagi ya harus lockdown. Sementara itu disiplin masyarakat harus ditegakkan. Ya kalau perlu dengan law enforcement, kalau mulai dengan yang sederhana saja, misalnya kalau ada polisi di jalan, kalau ada mobil jalan ditanya mau kemana, ada apa, mulai dengan pertanyaan itu saja, tidak usah dilarang. Baik, kita jadi orang tahu bahwa dia melanggar kalau dia ada di jalan-jalan. Baik, kita yang berikutnya rapid test itu menjadi amat sangat penting untuk segera dikerjakan sehari 10.000 minimal. Untuk kita bisa mendapatkan yang positif untuk bisa dilakukan isolasi. Baik. Mudah-mudahan diskusi kita ini memberikan masukan yang cukup efektif bagi pemerintah untuk menerapkan atau mengambil kebijakan yang paling tepat dalam situasi yang darurat seperti ini. Terima kasih banyak Prof. Zubairi, Bang Syahganda, terima kasih banyak. Bang Doni Gahral, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Demikian layar demokrasi untuk malam hari ini. Pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di Indonesia bersama layar demokrasi di CNN Indonesia. Saya Reinhard Sirait.